Song-song hari depan nan jaya, emban tugas suci mulia, didik putra putri bangsa, Fakultas Hukum UNES nan jaya, bertekad membangun bangsa, siapkan para sarjana hukum bermutu, takwa padanya berjiwa Pancasila, dengan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta Tridharma perguruan tinggi sebagai dasar pengabdiannya. Majulah fakultas kita, jayalah selamanya, memelihara dan mengembangkan ilmu hukum yang berkeadaban. Fakultas Hukum UNES Semarang siap sedia sosok kemajuan zaman. Satukan langkah kita bersama, song-song hari depan nan jaya, emban tugas suci mulia, didik putra putri bangsa, Fakultas Hukum UNES nan jaya, bertekad membangun bangsa, siapkan para sarjana hukum bermutu, takwa padanya berjiwa Pancasila, dengan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 serta Tridharma perguruan tinggi sebagai dasar pengabdiannya. Majulah fakultas kita, jayalah selamanya, memelihara dan mengembangkan ilmu hukum yang berkeadaban. Fakultas Hukum UNES Semarang siap sedia sosok kemajuan zaman. Baik, selanjutnya ialah sesi dokumentasi. Dimohon untuk seluruh hadirin dapat menghidupkan kameranya dan untuk operator dapat memimpin pengambilan gambarnya. Oh ya, saya hitung ya. Dari layar pertama dulu. 1, 2, 3. Sekarang layar kedua. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih pada operator. Tibalah kita pada saat yang ditunggu-tunggu, yaitu webinar Milenial Bicara Anti Korupsi. Yang dalam kesempatan pada siang hari ini
akan disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa, yaitu Kak Raffi Adi Rahman. Sebelumnya, apakah Kak Raffi sudah hadir? Sudah dong, sudah hadir. Baik, terima kasih Kak. Sebelum kita mulai acara ini, izinkanlah saya untuk membacakan CV dari beliau. Baik. Kak Raffi ini merupakan paralegal dari LBH CLPK yang lahir di Kebumen pada 21 September 2001. Adapun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh Kak Raffi ini, ya yang pertama pada Sekolah Dasar Negeri Sendang Mulia 3 pada tahun 2013, yang kedua pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Semarang pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Islam Sultan Agung I Semarang pada tahun 2019. Sedangkan pendidikan informal, yaitu pendidikan bela negara oleh Yonif 400 Rider pada tahun 2014, lalu bela negara oleh Yonkaf 2 Turangga Ceta pada tahun 2015, dan politik, pendidikan politik oleh Kesbangpol Kota Semarang pada tahun 2016, dan yang terakhir yaitu pendidikan bela negara oleh Dodik BN Rindam 4 Diponegoro pada tahun 2019. Untuk kepelatihan, yaitu ada latihan dasar kepemimpinan SMP Negeri 29 Semarang pada tahun 2014, latihan dasar kepemimpinan di SMA Isulas 1 Semarang pada tahun 2017, pelatihan profesi dokter pada Fakultas Kedokteran Gigi Unisula tahun 2018, lalu ada pelatihan PKMM TD pada BEM FH UNES tahun 2019, dan yang terakhir PKMM-TM pada BEM-KM UNES tahun 2020. Untuk prestasi dan juga penghargaan, yaitu Finisher Silver Medal Banting Rider Trail Run 10K pada tahun 2019, Recipen Lentera Award dan BEM FH UNES pada tahun 2020, dan Audience 5 International Lucerne Congress dan Prize Awarding Festival at Tehran University of Medical Science pada tahun 2020. Adapun organisasi yang pernah dilalui oleh Kak Raffi ini ada Unit Peradilan Semu FH UNES sebagai staf divisi litigasi pada tahun 2020, Sekolah Rakyat Marun FH UNES sebagai ketua angkatan pada tahun 2009 dan staf materi pendidikan pada tahun 2020, Gerakan Mahasiswa Pojok Ilmu atau GMPI sebagai staf Departemen Internal tahun 2020, sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa FH UNES, sebagai staf ahli Kementerian Advokasi dan juga Kesejahteraan Mahasiswa pada tahun 2020, dan sebagai Wakil Presiden pada tahun 2021. Selanjutnya ada Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Komisariat UNES sebagai Wakil Komisaris Bidang Kesarinahan pada tahun 2021. Lalu ada Kelompok Belajar Mahasiswa Pecinta Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara atau Matahati FH UNES sebagai staf divisi kajian pada tahun 2021. Adapun kepanitiaannya ialah bidik jurusan liaison officer pada tahun 2018, pengabdian masyarakat SRM sebagai penanggung jawab pada tahun 2019, Disnatalis FH UNES sebagai koordinator lapangan pada tahun 2019, PPAK Makrab FH UNES sebagai perlengkapan dan dekorasi pada tahun 2020, Jumatan Yuk Jilid 2 sebagai Humas pada tahun 2019 sebagai Presidium 2 pada tahun 2021, dan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru FH UNES sebagai Ketua Pelaksana pada tahun 2021, serta Mahkamah Hukum sebagai Humas pada tahun 2021. Baik, adapun waktu pemaparan ialah 30 menit. Kepada Kak Raffi, waktu dan layar dipersilakan.
Baik, terima kasih Mbak Moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu tanpa suatu kekurangan apapun di pagi hari, di siang hari ya ini ya, di hari Minggu, waktunya weekend malah webinar ya. Seperti itu. Ya sebenarnya nggak masalah sih, tapi demi pencerdasan seperti itu ya. Jadi perlu ada yang namanya doktrinasi di hari Minggu gitu. Oke, pertama-tama yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Hukum, Dr. Rodia SPD SHMSI, beserta para jajaran pimpinan Fakultas Hukum. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ridwan sebagai pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Terus kemudian yang saya banggakan pula teman-teman yang hadir pada webinar pada kesempatan siang hari ini. Oke, di sini perlu kita membahas sesuatu yang memang berkenaan dengan urgensi pada saat ini gitu, berkenaan dengan mentalitas dan juga hukum yang berlaku pada saat ini hingga saat ini. Mungkin bisa dibantu share screen teman-teman panitia. Oke, karena saya diminta buat mengisi ini ya, anti korupsi berkenaan dengan bagaimana milenial ini memandang anti korupsi atau tindak pidana korupsi yang terjadi pada saat ini seperti itu. Sebenarnya banyak versi sih ya. Maka dari itu saya ingin memberikan pandangan ke teman-teman dan juga bagaimana teman-teman sebagai generasi milenial dan juga generasi Gen Z gitu, Gen Z buat memandang dan juga mengetahui solusi dan alternatif solusi lainnya yang bisa teman-teman sampaikan atau teman-teman terapkan di kehidupan teman-teman semua. Oke, next. Oke, baik, berkenaan dengan to-do list pada hari ini, yakni kita akan mengetahui atau kita akan mendiskusikan berkenaan dengan apa itu korupsi. Mungkin teman-teman sudah paham semua ya di sini ya. Terus apa penyebab korupsi, ya kan? Apa sih yang melatar belakangi gitu? Melatar belakangi korupsi itu sendiri dan juga bagaimana sosiologis manusia itu bisa mempengaruhi korupsi, tindakan korupsi. Terus kemudian yang ketiga, apa saja bentuk-bentuk korupsi? Nah, ini perlu dikupas tuntas karena bentuk-bentuknya itu bermacam-macam dan juga beda tipis dengan kebiasaan masyarakat sehari-hari gitu. Terus kemudian yang keempat, bagaimana korupsi di Indonesia. Ini secara empirisnya seperti apa. Terus kemudian yang terakhir, bagaimana milenial mencegah korupsi. Nah, milenial ini memiliki memiliki cara tersendiri untuk menangani tindakan-tindakan korupsi ataupun menjauhi hal-hal yang berbau koruptif seperti itu. Maka dari itu kita akan diskusikan pada siang hari ini. Selanjutnya, oke, teman-teman ada yang memahami definisi korupsi? Aku mungkin bisa tunjuk salah satu audiens ya di sini ya, partisipan secara random ya. Untuk mengajak ngobrol pada siang hari ini. Sarah Prata, apakah bergabung dengan kita semua? Halo Sarah. Oh, belum ada jawaban. LSA, apakah bergabung? Bergabung. Oh, oke. Menurut saudara, LSA ya, menurut saudara, definisi korupsi itu apa? Bagaimana definisi korupsi menurut LSA? Pada intinya merugikan negara dan merugikan masyarakat, Mas. Oke, cukup ada tambahan lagi? Oh, cukup ya. Selanjutnya Anggita Putri Pramesti, menurut saudari korupsi itu apa? Menurut Anggita ini korupsi itu apa? Menurut saya
tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh aparat negara dalam hal mencuri uang negara, yang mana dalam hal ini merugikan negara itu sendiri. Cukup. Oke, terima kasih Anggita. Oke, jawaban teman-teman belum semua ya. Selanjutnya, terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu menjawab. Nah, berdasarkan definisi, ini kita akan menggali berdasarkan dengan diksi dari korupsi itu sendiri. Nah, korupsi ini berasal dari bahasa Latin yang artinya corruptio, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, dan maling. Nah, hal ini kan konotasinya sudah dianggap negatif ya, karena hal-hal ini berkenaan dengan negativitas yang berada di lingkungan masyarakat. Terus kemudian definisi yang kedua, menurut Kamus Oxford, ya, korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal. Ini sudah pandangannya sudah negatif seperti itu. Terutama dilakukan oleh orang yang berwenang. Nah, berwenang ini berkenaan dengan orang yang memiliki kewenangan dan kekuasaan seperti itu. Dia memiliki power, ya seperti itu, power. Oke, dan yang ketiga, menurut Profesor Subekti dan Citro Sudibyo, korupsi merupakan tindakan curang yang mana tindakan tersebut dapat membuat rugi keuangan negara dan perusahaan. Nah, sebenarnya korupsi ini ada versinya berbeda, karena korupsi menurut hukum itu seperti apa, korupsi menurut sosiologis itu seperti apa, dan korupsi menurut masyarakat itu seperti apa. Karena korupsi menurut hukum jelas merugikan keuangan negara. Terus kemudian korupsi menurut kita secara individu, korupsi ya perilaku-perilaku koruptif yang merugikan, ya kan? Secara masyarakat, yang hal itu korupsi adalah kegiatan yang mencederai nilai-nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, yang akan kita bahas adalah semua berkenaan dengan korupsi yang dari ketiga sudut pandang ini. Next. Nah, kalau saya tadi membahas berkenaan dengan sosiologisnya seperti apa, nah kita akan beralih di sudut pandang ke yuridisnya. Nah, dalam tindak pidana korupsi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, dalam Undang-Undang Tipikor ini itu unsur-unsurnya ada 3. Yang pertama, tindakan melawan hukum, ya jelas melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, ya memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara. Nah, dalam hal ini ketika tindakan melawan hukum ini kan sudah menjadi peristiwa hukum, ya sudah menjadi peristiwa hukum untuk memperkaya diri sendiri, berarti untuk masuk ke kantong pribadi ataupun keluarga dari si pelaku ini yang merugikan keuangan negara. Nah, merugikan keuangan negara ini banyak versi. Ketika seorang pejabat ataupun seorang pemangku jabatan ini memiliki kuasa dan dia diberikan suatu mandat dan juga kewajiban untuk menyelenggarakan suatu pemerintahan dan dia diberikan nominal anggaran tertentu, misal 1 miliar. Tapi ketika laporan di akhir pertanggungjawabannya itu nominalnya 900 juta gitu. Itu kan patut diduga adanya tindak pidana korupsi karena ada kehilangan nominal di situ sekitar 100 juta kan. Nah, itu contohnya seperti itu. Terus kemudian yang kedua, menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara. Menyalahgunakan kewenangan, ya. Jadi di sini berbeda dengan tindakan melawan hukum. Kalau tindakan melawan hukum itu yang sudah tertera di dalam peraturan perundang-undangan di Undang-Undang Tipikor. Namun menyalahgunakan kewenangan ini dia bisa tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan sesuai dengan jabatan dan kewajibannya. Seperti itu. Terus kemudian yang ketiga ini perbuatan curang. Nah, perbuatan curang ini bisa didefinisikan sebagai ketika pemerintah ataupun penyelenggara negara itu melakukan suatu proyek, ya. Saya ambil contoh proyek. Si penyelenggara negara ini menyelenggarakan suatu proyek, namun pagu anggaran yang sudah disediakan pemerintah itu di markup gitu. Mungkin teman-teman yang biasa jadi bendahara ataupun jadi panitia lah dalam suatu organisasi ataupun teman-teman organisasi tapi memegang anggaran, ya. Nah,
ketika ada markup harga yang tidak seharusnya sesuai dengan nominal yang sudah disediakan, nah itu termasuk perbuatan curang. Nah, itu bisa dianggap atau bisa diduga sebagai tindak korupsi. Oke, next. Nah, bagian yang kedua ini penyebab korupsi. Next. Nah, penyebab korupsi ini bisa diklasifikasikan dari berbagai faktor ya. Yang pertama ini secara sosiologis terlebih dahulu. Menurut Guncaraningrat di tahun 1974, ada 5 sikap mental bermuatan pola pikir koruptif warisan kolonial. Nah, ternyata teman-teman, perilaku koruptif ini itu tidak terjadi tiba-tiba, gitu. Karena ini merupakan budaya yang dibiasakan, gitu. Budaya dalam pola pemerintahan atau culture baru, culture lama, yang itu dibiasakan seolah-olah menjadi suatu kebiasaan di dalam birokrasi. Ya, jadi mulai dari zaman kerajaan Majapahit terlebih dahulu yang ada di zaman lampau, itu sudah ada praktik-praktik korupsi hingga terjadi di VOC, terus kemudian di Mataram, hingga sampai sekarang itu karena itu sudah mengakar dan menjadi budaya yang dianggap biasa oleh masyarakat ataupun pejabat itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada mentalitas yang meremehkan mutu. Jadi meremehkan mutu dalam arti ini adalah standarnya, standar kualitasnya, itu meremehkan kualitas. Terus kemudian yang kedua mentalitas yang suka menerabas atau instan. Jadi memang ketika pola pikirnya sudah menuju sampai hasil terakhir, ya hasil akhirnya, raja terakhirnya itu bisa dianggap sebagai perilaku koruptif. Gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga tidak percaya pada diri sendiri, ya bahasanya anak sekarang kan insecure seperti itu. Nah, itu bisa. Terus kemudian yang keempat itu tidak berdisiplin murni. Nah, tidak berdisiplin murni ini diartikan sebagai ketika teman-teman melakukan suatu tindakan disiplin itu bukan atas perintah nurani teman-teman gitu, tapi atas tekanan dari orang lain ataupun tekanan dari orang yang mengontrol Anda gitu. Nah, terus kemudian yang kelima, mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab. Nah, mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab ini ketika bisa dibilang ketika diberikan tugas nantilah ya wis lang kok. Biasanya kan kayak gitu, biasanya kan seperti itu. Nantilah menunggu mepet aja. Terus kemudian ada definisi lain atau klasifikasi lain yang mempengaruhi korupsi itu. Politik itu suatu sistem. Nah, terus kemudian yang kedua, faktor hukum. Kenapa faktor hukum? Karena ketika politik itu sudah merambah dalam sistem tata hukum nasional, itu akan berdampak pada substansi dan juga isi daripada hukum itu sendiri. Nah, pasti kan nanti ada yang namanya pasal yang di situ memuat adanya dualisme hukum. Jadi ada pandangan yang berkata seperti ini, secara normatifnya seperti ini, tapi secara sosiologisnya seperti ini. Nah, itu bisa terjadi karena di situ ada yang namanya ketidakpastian hukum dan juga celah hukum yang ada di dalam hukum itu sendiri. Nah, terus kemudian yang ketiga, faktor ekonomi dan birokrasi. Nah, faktor ekonomi dan birokrasi ini juga turunan dari faktor politik. Karena apa? Karena sistem perekonomian dan juga tata birokrasi yang ada di Indonesia ataupun di negara-negara lain ini juga diatur dari tindakan-tindakan politik seperti itu. Terus kemudian keempat, faktor transnasional. Nah, faktor transnasional ini berkaitan dengan hubungan antar negara atau antar bangsa seperti itu. Karena ya jelas ini juga berkaitan dengan politik luar negeri. Oke, next. Nah, lantas apa saja bentuk-bentuk tindak pidana korupsi? Teman-teman sudah mempelajari ini sebelumnya ya. Next. Nah, yang pertama ini kerugian keuangan negara. Ya, seperti yang saya sebutkan contoh di awal tadi, bahwasanya kerugian keuangan negara ini ketika adanya kekurangan dalam pertanggungjawaban anggaran yang diberikan kepada daerah
ataupun dari pusat seperti itu. Ini bisa terjadi dari sektor manapun. Kan dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 itu mengatakan bahwasanya subjek dalam tindak pidana korupsi ini ada dua, dia sebagai pemerintah ataupun dia sebagai korporasi gitu. Nah, kenapa korporasi bisa dimasukkan dalam kategori tersebut? Karena korporasi juga mendapatkan anggaran atau pendanaan dari pemerintah, walaupun itu tidak secara mayoritas ya anggaran tersebut, tapi pemerintah juga melakukan investasi di dalam perusahaan ataupun korporasi tersebut. Nah, ini yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Terus kemudian yang kedua, suap menyuap. Nah, suap menyuap ini saya berikan contoh. Ketika teman-teman nilai bagus, misalnya nilai pada dosen pada saat ujian akhir semester ya, UAS ya. Nah, teman-teman di sini memberikan suatu nominal besaran uang gitu pada si dosen tersebut. Dan teman-teman berkata, Pak, tolong bantu saya ya Pak untuk saya diberikan nilai A di UAS mata kuliah ini. Nah, itu bisa jadi suap menyuap karena di situ intinya adalah unsurnya itu teman-teman secara terang-terangan memberikan maksud tujuan seperti itu, suap menyuap. Jadi di situ teman-teman memberikan suatu tujuan dan juga besaran nominal tertentu untuk si penerima ini melaksanakan sesuai dengan perintah teman-teman. Nah, ini suap menyuap. Terus kemudian yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Nah, penggelapan dalam jabatan ini didefinisikan sebagai suatu bentuk tindakan pejabat negara, ya pejabat negara atau penyelenggara negara itu kan pasti diberikan fasilitas oleh negara seperti itu. Si penyelenggara negara ini diberikan fasilitas oleh negara untuk menunjang kinerjanya, ya kan, menunjang kinerjanya. Nah, kadang-kadang pejabat negara ataupun penyelenggara negara ini itu abuse of power, kesewenang-wenangan dalam kekuasaan. Nah, yang harusnya untuk kemaslahatan masyarakat malah masuk kantong sendiri. Nah, ini penggelapan dalam jabatan. Gitu. Terus kemudian yang keempat, pemerasan. Misal pejabat negara ini menginginkan atau penyelenggara negara ini menginginkan suatu proyek itu terlaksana, ya, suatu proyek itu terlaksana. Tapi dalam tender yang menang itu si A, si perusahaan A. Nah, si perusahaan A ini sudah menaikkan kontrak. Dan ketika sudah menaikkan kontrak tersebut atau sudah ada perjanjian, itu si penyelenggara negara tersebut atau si pejabat negara yang berkewenangan itu meminta fee untuk supaya dia bisa mengikuti proyek tersebut, ya kan, mengikuti proyek tersebut atau melaksanakan proyek tersebut. Nah, nominalnya itu ditentukan dari panitia penyelenggara negara ini. Nah, itu termasuk pemerasan karena di situ menginginkan dan meminta uang ataupun barang dalam nominal tertentu. Nah, ini juga berkaitan erat dengan contoh kejadian pada saat Universitas Samratulangi ya, waktu itu kan sempat viral karena ketika wisuda ada yang mengatakan menyodorkan kertas pungli ya, Unsrat masih menerima pungli. Nah, itu juga termasuk pemerasan karena untuk menunaikan kewajiban si mahasiswa ini supaya lulus, nah, si dosen ataupun si pembimbing itu meminta uang untuk memuluskan kelulusan itu. Nah, itu pemerasan. Terus kemudian yang kelima itu perbuatan curang. Nah, perbuatan curang ini bisa dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan kualitas daripada suatu tindakan. Nah, perbuatan curang ini bisa didefinisikan ketika pejabat atau penyelenggara negara itu melakukan suatu proyek atau suatu kewajiban yang berkaitan dengan
pihak kedua ya. Tapi uang yang seharusnya masuk ke dalam proyek tersebut untuk meningkatkan kualitas, tapi itu di markup supaya sisa markupan ini masuk ke kantong pribadi si penyelenggara atau pejabat negara, dan juga mengurangi kualitas daripada si bahan baku dari proyek tersebut, seperti itu. Nah, terus kemudian yang keenam, ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Semisal pejabat mengenai pengadaan ini itu melakukan bukan melakukan ya, sorry, pejabat dalam pengadaan ini itu memiliki proyek, tapi si perusahaan yang dinaunginya itu ada yang milik saudaranya, seperti itu. Untuk memuluskan supaya memang kita bagi hasil lah, seperti itu. Akhirnya si saudaranya dari pemilik tender ini ataupun pejabat ini itu berkongsi dengan perusahaan lain dengan menggunakan bendera lain, seperti itu, supaya tidak terlihat adanya benturan kepentingan dalam pengadaan. Nah, ini bisa terjadi ketika ditelusuri dan ternyata terbukti. Nah, itu termasuk dalam benturan kepentingan dalam pengadaan. Atau mungkin ada hubungan kekeluargaan atau ada kepentingan tertentu supaya itu bisa menunaikan kewajiban si pejabat atau penyelenggara negara. Nah, terus kemudian yang ketujuh adalah gratifikasi. Nah, dalam gratifikasi ini sebenarnya beda tipis dengan suap menyuap, karena gratifikasi ini adalah pemberian hadiah atau pemberian barang. Nah, gratifikasi ini bedanya dengan suap menyuap. Ketika suap menyuap itu kan tujuan dan maksud itu disampaikan ya, untuk melakukan atau tidak melakukan. Nah, namun gratifikasi ini itu beda-beda tipis dengan suap menyuap. Karena apa? Karena gratifikasi ini tidak memberikan tujuan dan maksud, tapi di situ ada makna tersirat. Gitu. Semisal saudara memberikan oleh-oleh kepada dosen saudara ya, teman-teman memberikan oleh-oleh kepada pada dosen saudara, itu tanpa maksud sebenarnya. Tapi yang diterima oleh si dosen ini adalah untuk mahasiswa saya care sama saya nih, oke. Mungkin maksud dari pemberian itu adalah untuk supaya dikasih nilai A, atau mungkin sidang skripsinya itu dipermudah saja dalam pertanyaannya. Nah, itu kan bisa jadi gratifikasi karena si pemberi itu tidak mengatakan atau menyatakan maksud dan tujuan dari pemberian tersebut. Ya hanya sekedarnya saja atau mungkin secara cuma-cuma, tapi dimaknai lain oleh penyelenggara negara atau dia sebagai penerimanya gitu, untuk melakukan suatu hal tertentu atau tidak melakukan suatu hal tertentu. Itu makna gratifikasi. Jadi ketujuh bentuk dari korupsi ini memang sangat-sangat berkaitan dan sangat berpapasan lah, karena ini berkaitan dengan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Next. Nah, oke. Di sini saya akan menyajikan data yang sudah saya kutip dari Tempo dan sudah disadur dari Transparansi Internasional, bahwasanya skor indeks persepsi korupsi Indonesia itu terkait peningkatan dan penurunan juga tidak sangat signifikan. Jadi bisa dilihat dari fluktuasi dalam diagram ini ya, bahwasanya dalam diagram ini juga tidak terlalu terlihat adanya perubahan yang sangat signifikan. Jadi kalau bisa dilihat, kalau ditarik entah 10 tahun atau 20 tahun mendatang, ketika itu tidak ada perubahan, itu tidak ada perubahan yang sangat signifikan gitu. Bahkan di 2021 saja angkanya itu mencapai 38 gitu. Sampai 38. Next. Nah, terkait dengan tindakan korupsi ini juga dipengaruhi dengan penindakan kasus korupsi tersebut. Nah, kembali lagi ke akarnya adalah politik. Nah, ketika politik ini sudah mengontrol semuanya dalam sistem kehidupan ekonomi, terus kemudian penegakan hukum. Nah, salah satunya adalah penegakan hukum. Nah, kan kebanyakan pelaku korupsi atau tersangka korupsi itu berasal dari pejabat negara yang memiliki partai ya, atau ya sedikit sih yang non partisan ya, atau dia tidak berlatar belakang partai, tapi mayoritas adalah dia yang memiliki latar belakang partai. Karena apa? Karena
di situ saya berikan faktanya bahwasanya ketika suatu pejabat negara ataupun suatu dewan itu dia memiliki dia menang dalam suatu pilkada atau pemilu, dia harus memberikan sumbangsih kepada si partai seperti itu. Nah, ini yang menjadi suatu keharusan bahwasanya apa namanya penyelenggara negara atau politikus tersebut itu memiliki beban untuk membayar partai, kemudian tim sukses dan lainnya. Karena ini menjadi budaya yang dianggap biasa oleh masyarakat kita. Gitu. Nah, kan waktu itu juga ada kan Bupati Banjarnegara, ya Bupati Banjarnegara itu di tahun 2020, kayak 2020 apa 2019 itu statementnya seperti ini. Kalau saya tahu, Mas, gaji dari bupati hanya 4 juta ya, gaji pokoknya 4 juta. 4 juta atau 5 juta itu. Hanya segini, Mas. Mending saya korupsi, Mas. Itu statementnya dari Bupati Banjarnegara. Karena apa? Karena Bupati Banjarnegara itu berpikir bahwasannya para pejabat yang korupsi itu juga bukan memikirkan dirinya, tapi memikirkan partainya, memikirkan konstituennya yang memilih dia, itu tim suksesnya, itu loh. Jadi ini fakta yang terjadi di lapangan seperti itu, dibalik daripada kehidupan politik sendiri. Terus ini angka penindakan kasus korupsi ini juga mempengaruhi, karena di tahun 2017 itu penindakannya 266, terus kemudian 2018 itu 139, 2019 itu 122, 2020 169. Nah, ini di tahun 2021 naik lagi 209. Nah, semoga di tahun ini 2022 itu bisa naik lagi ya. Jadi diagramnya itu semakin meningkat. Jadi tidak menurun seperti itu. Ketika menurun ya memang sebenarnya banyak kasus korupsi, tapi itu juga ada kepentingan politik sendiri sehingga bisa mengatur segalanya. Oke, next. Ini baik, kita langsung beralih mengenai kepuasan Gen Z dan milenial terhadap upaya pemerintahan Jokowi Ma'ruf dalam penanganan pengangguran dan kemiskinan. Nah, ini juga berkaitan erat bahwasanya ketika korupsi ini kan jelas ya, korupsi ini jelas dianggap sebagai kejahatan luar biasa, gitu, kejahatan luar biasa. Ketika ketika korupsi ini dianggap sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, itu akan berdampak pada segalanya, pada sektor ekonomi, terus kemudian pada sektor kehidupan bermasyarakat. Ya ini termasuk penyakit dalam masyarakat, yaitu terkait pengangguran dan kemiskinan. Nah, kepuasannya hanya sekitar 60%, ya, kurang atau tidak puas, 60%, lebih tinggi daripada cukup puas dan sangat puas, yang nilainya itu 39,76%. Nah, ini bisa dikatakan bahwasanya memang di balik itu memang ada tindak-tindak perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi di baliknya ketika memang masyarakat itu menilai kurang puas, dan juga dalam penindakan hukum terhadap pelaku korupsi itu dirasa sangat kurang. Nah, ini datanya. Next. Nah, selanjutnya BPS itu, Badan Pusat Statistik, menunjukkan ada 270,2 juta jiwa di Indonesia. Dilihat dari struktur umur, ternyata generasi milenial dan Z itu mendominasi penduduk Indonesia. Nah, berdasarkan nominal data, 25,87% persentase itu ada pada generasi milenial, ya. Kemudian 27,94 itu ada pada persentase di generasi Z. Nah, ini juga bisa mempengaruhi itu. Dan ini juga mempengaruhi pola pikir dalam bagaimana penindakan korupsi, dan juga generasi selanjutnya ini model korupsinya seperti apa? Apakah semakin meningkat, apakah semakin menurun, atau mungkin ada cara-cara baru dalam perilaku korupsi tersebut, atau bagaimana cara generasi selanjutnya itu mengakali supaya bisa melakukan korupsi. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Next.
Lanjutnya, oke. Jadi lanjutnya ya, pola pikir generasi milenial itu yang pertama adalah milenial tidak ingin hidupnya hanya hidup untuk habis untuk bekerja. Seperti itu. Milenial ingin dinilai berdasarkan hasil kerjanya, bukan durasi mereka menghabiskan waktu di kantor. Ya, menghabiskan waktu di kantor. Jadi tidak ingin hidupnya hanya dihabiskan untuk bekerja, tapi menyisihkan sebagian spare time-nya untuk apa ya, menikmati hasil dari usahanya gitu. Jadi kan kalau pola pikir lama, ya udah kerja dari awal, dari dia habis lulus kuliah atau lulus pendidikan, sampai dia pensiun itu tetap kerja terus umurnya tua. Ya, berbeda dengan generasi sekarang. Kemudian yang pola pikir kedua adalah generasi milenial ini menginginkan lebih banyak feedback, perhatian dan penghargaan dari atasan ya. Pengen improvement lah, improvement, dan dia juga pengen apa namanya? Suatu penghargaan gitu. Pengen suatu bentuk terima kasih atas kinerjanya itu untuk pengakuannya dia. Oke, next yang ketiga, milenial memiliki ekspektasi yang lebih tinggi dan berpikir bahwa mereka yang bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam waktu yang singkat. Nah, ini cenderung dalam pola pikir yang apa namanya, instan tadi ya. Karena memang proses itu tidak sebentar kawan-kawan. Jadi memang pola pikir yang sekarang itu memandang bahwasanya kita itu lebih memikirkan orang lain gitu. Kita lebih memikirkan orang lain. Orang lain itu hanya melihat hasilnya, jelas. Tapi kita terkadang melupakan prosesnya, karena proses itu yang nikmati kita sendiri gitu. Jadi pola pikirnya seperti itu. Next, milenial ingin kerja keras yang mereka lakukan dapat diapresiasi oleh perusahaan dan memiliki dampak yang signifikan baik untuk perusahaan maupun masyarakat. Jadi di sisi lain daripada itu, milenial juga itu berpikiran bahwa aku harus memberikan dedikasi terbaik nih kepada apa namanya, lingkungan kerjaku. Aku harus bermanfaat, aku juga harus memberikan bahwasanya aku ini ingin meninggalkan legacy gitu. Aku meninggalkan warisan di lingkungan kerjaku ataupun bermanfaat bagi sekitar. Nah, itu. Next. Selanjutnya. Oke, selanjutnya memiliki cara pandang yang berbeda. Sebelumnya, ya, oke. Memiliki cara pandang yang berbeda. Generasi milenial ini menganggap bahwasanya pekerjaan adalah suatu cara yang membuat mereka lebih bermakna. Jadi pengennya itu produktif terus gitu. Maka mereka lebih membutuhkan bimbingan dan nasihat dari pimpinan dibanding bos yang cenderung memerintah mereka. Jadi apa ya? Generasi milenial ini hanya ingin didengar gitu. Dia pengen apa namanya? Diajak ngobrol gitu, bukan hanya disuruh-suruh atau diperintah. Maka ketika diperintah ataupun cuma dikasih instruksi ini gini-gini tanpa dia apa mencurahkan keluh kesahnya, itu pasti nanti dampaknya ke mental health dari milenial tersebut. Jelas pasti. Next, bagi milenial, pekerjaan bisa membuat kemampuan dan pola pikir mereka berkembang sehingga mereka melihat masa depan. Jadi pandangan dari milenial ini sangat jauh ya. Mereka bisa berinovasi sejauh mungkin karena milenial itu apa ya, sudah open minded lah. Mereka open minded dan mereka juga pola interaksi sosialnya juga sangat masif, tidak hanya secara langsung ataupun secara konvensional kita hanya berbicara, berdiskusi dan lain sebagainya, tapi juga bisa melalui media sosial. Jadi bisa bertukar informasi dan juga bertukar apa namanya, inovasi. Bahwasanya ada gagasan ke depannya seperti apa. Oke, next. Jadi yang perlu diketahui di sini adalah milenial ya, kita semua itu perlu memahami pentingnya anti korupsi. Karena anti korupsi itu sangat penting untuk apa ya? Kemudahan berjalannya karir kita ataupun kemudahan berjalannya kehidupan sosial nanti. Karena ketika memang kita tidak menyadari apa namanya, pentingnya anti korupsi, ya kita akan membiasakan hal yang sudah saya jelaskan tadi gitu loh. Bahwasanya tindakan korupsi itu diawali dari perilaku-perilaku koruptif yang timbul dari diri sendiri dan itu sudah menjadi apa ya, sifat seseorang gitu. Misal ya kan, kita suka berbohong atau mungkin kita dalam lingkungan akademik suka plagiasi gitu kan. Nah, itu kan apa ya, suatu sifat yang atau tindakan yang koruptif gitu. Karena kita mencomot apa ya, hasil dari pikiran orang lain, karya orang lain tanpa kita memberikan apa ya, kekayaan intelektualnya dalam paper kita atau jurnal kita atau makalah kita gitu. Terus kemudian yang kedua,
milenial wajib menghindari perilaku koruptif. Nah, menghindari di sini adalah konotasinya teman-teman juga memahami dan juga mengantisipasi seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar menghindar, wah ada tindakan koruptif yang dilakukan oleh teman saya, terus teman-teman menghindar, enggak. Jadi teman-teman memahami dan antisipasinya apa? Teman-teman menjadi suatu role model yang bisa dicontoh agar milenial ini sadar bahwasanya tindakan koruptif ini tidak hanya yang diatur dalam undang-undang loh, tidak hanya yang diatur dalam norma sosial loh, tapi tindakan-tindakan atau sifat-sifat seperti ini juga bisa mempengaruhi tindakan koruptif gitu loh. Nah, ini yang bisa teman-teman lakukan untuk saat ini. Gitu. Next. Nah, saya akan memberikan apa ya? Aku akan memberikan suatu contoh dalam bagaimana peran kawan-kawan semua sebagai milenial dalam mengupayakan gerakan anti korupsi seperti itu. Nah, yang pertama ini bisa menginfluence. Nah, bagaimana teman-teman bisa menginfluence? Ya kan? Sekarang kan sudah eranya digital ya, eranya teknologi. Kemudian kemudahan dalam komunikasi juga sudah begitu masif gitu loh. Teman-teman bisa kenal dari Indonesia sampai Pakistan ataupun Rusia, Ukraina, ya kan, ataupun Inggris dan sebagainya. Itu kan teman-teman bisa menjadi suatu teman-teman bisa berpengaruh gitu loh. Teman-teman bisa berpengaruh utamanya di negeri kita sendiri gitu. Teman-teman bisa berpengaruh. Mungkin ada di sini yang Instagramnya lebih dari 1.000 follower atau mungkin 10.000 follower. Nah, itu kan bisa juga teman-teman menginfluence gitu. Ya tidak secara kaku teman-teman mengirim pamflet ataupun apa ya, tapi dengan tindakan-tindakan teman atau mungkin teman-teman melakukan kegiatan yang itu berbau dengan hal-hal positif, itu berbanding terbalik dengan perilaku koruptif, teman-teman bisa mengabadikan itu gitu loh. Mungkin teman-teman juga punya akun TikTok yang udah selalu FYP lah, pokoknya kalau sering upload tuh udah FYP terus. Nah, itu juga bisa teman-teman membuat mungkin konten terkait goyang pargoy mungkin ya, pargoy. Di situ teman-teman bisa mencatatkan hal-hal yang menjauhi tindakan-tindakan dari perilaku koruptif ataupun bentuk-bentuk koruptif. Ya, pencerdasan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa terinfluence lah di situ. Nah, terus kemudian yang kedua, lingkar diskusi. Nah, lingkar diskusi ini bisa dilakukan dengan mudah karena ya itu tadi, kita tidak menafikan bahwasanya kita sedang di era digital ya. Teman-teman bisa melakukan lingkar diskusi ya, nggak usah formal-formal gini lah, melalui Zoom nggak usah. Mungkin teman-teman bisa yang cuma via suara aja, mungkin WA group, telepon WA group, terus kemudian teman-teman kalau yang punya iPhone ya kan, Clubhouse, teman-teman bisa melakukan itu di Clubhouse gitu kan. Nah, terus kemudian yang kayak kemarin yang sempat viral yang masalah idolnya dihina atau dilecehkan lewat Twitter Space juga bisa gitu. Teman-teman melakukan hal itu dari Twitter Space juga bisa. Terus kemudian lewat Zoom seperti ini ya, tapi mungkin udah biasa. Terus kemudian lewat Microsoft Teams atau lewat Google Meet atau WebEx atau mungkin juga bisa melakukannya lewat Discord ya. Discord juga bisa teman-teman. Jadi di situ lewat lingkar diskusi. Jadi diskusi apa saja, mengarahnya ke mana saja. Karena sekarang kan atau mungkin kopian juga bisa ya. Jadi teman-teman yang suka ngopi ataupun suka menikmati senja, mendiskusikan hal-hal yang gimana ya keadaan ekonomi saat ini atau mungkin tindakan pejabat pada saat ini gitu. Jadi kan milenial kan obrolannya tidak mengarah ya, tapi ketika teman-teman membungkusnya dengan suatu hal yang menarik, itu bisa dilakukan atau bisa diterima oleh lawan bicara teman-teman. Terus kemudian yang ketiga, kampanye kreatif atau event. Nah, ini kan sudah banyak dilakukan oleh komunitas-komunitas ya. Nah, ini biasanya dilakukan secara berkelompok ataupun komunitas-komunitas tertentu yang ranahnya adalah tindakan anti korupsi atau mungkin komunitas-komunitas pejuang anti korupsi itu sendiri. Nah, sebenarnya banyak cara sih yang bisa saya jelaskan ataupun teman-teman bisa mempraktekannya sendiri atau teman-teman mungkin bisa berinovasi berkaitan dengan bagaimana kampanye atau peran kita nih sebagai generasi penerus bangsa untuk menekan tingkat laju dari korupsi itu sendiri. Karena ya mau nggak mau kita akan menjadi
generasi yang akan melanjutkan perjuangan bangsa ini kan gitu. Next. Oke, mungkin cukup sekian ya penyampaian dari saya pribadi. Bahwasanya yaitu ketika teman-teman sudah ada niat dan ketika niat itu hanya sekedar niat tapi tanpa gagasan itu kan akan mandek dengan sendirinya. Jadi hal-hal ini nggak melulu tentang hukum aja sebenarnya. Dengan lingkungan pertemanan pun juga bisa menerapkan hal-hal seperti itu. Ya mungkin cukup dari aku. Apabila teman-teman punya pertanyaan ya silahkan ditanyakan saja. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Raffi atas pemaparannya. Luar biasa sekali ya teman-teman ilmu yang telah diberikan oleh pemateri kita. Kesimpulan yang mungkin kita dapat simpulkan dari materi yang telah dipaparkan oleh Kak Raffi ialah korupsi merupakan suatu perilaku yang busuk, tidak jujur, curang, yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan, yang mana perilaku tersebut bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan bagi orang lain dan atau negara. Dan korupsi sendiri merupakan suatu tindak pidana. Adapun penyebabnya ialah dari faktor pada diri sendiri atau internal, serta faktor eksternal yang mempengaruhi, yaitu faktor hukum, politik, ekonomi. Bentuk dari korupsi ialah suap, penggelapan jabatan atau abuse power, lalu ada pemerasan, gratifikasi, dan juga berbuat curang. Karena maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia, sebagai generasi milenial, kita perlu untuk ikut serta dalam gerakan anti korupsi dengan cara memahami apa itu anti korupsi, serta kita harus menghindari koruptif. Adapun peran dari kita sebagai generasi muda ialah dapat memberikan pengaruh pada khalayak umum agar tidak melakukan korupsi, menyebarkan pamflet-pamflet atau tindakan untuk mencegah korupsi, serta melakukan acara-acara webinar yang kreatif mengenai anti korupsi. Baik, selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, pada pembicara kita dipersilakan untuk raise hand dan menyalakan mic-nya atau ditulis melalui kolom chat. Halo, izin masuk. Iya, silakan mau. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan paparannya, sangat bermanfaat. Saya izin bertanya, di masa depan, Pak, Kak, ketika kita masuk ke dunia pekerjaan, kan kita tidak tahu besok mau jadi apa. Ya, seenggaknya ingin punya pekerjaan yang diidamkan seperti itu ya. Tapi kan tidak tahu. Nah, semisal kita kemarin kan sedang viral, Kak, banyak PNS mengundurkan diri. Saya sendiri percaya mengapa banyak korupsi pada pejabat birokrasi itu karena gajinya yang kurang. Nah, nanti sering kita temui antara dasolen dan dasen itu kan berbeda, Kak. Pejabat birokrasi yang harusnya memiliki integrasi dan tidak koruptif, malah sebaliknya. Saat itu saya juga pernah riset kalau di PNS tuh gampangnya gimana ya? Semisal seorang atasan ingin membeli sesuatu seperti itu, Pak. Nanti anak buahnya disuruh melakukan perjalanan dinas. Nanti kan ada anggarannya, misal untuk hotel, uang makan, dan lain-lain. Nah itu nanti tidak digunakan semua, terus sisanya diberikan ke atasannya. Nah itu kan sangat salah dan tercela, Kak. Nah nanti semisal kita jadi PNS, katakanlah, bagaimana kita menyikapi atasan yang seperti itu, Kak? Sedangkan kalau kita istilahnya melawan, nanti kan bisa jadi target bullying atau karirnya dirusak dengan atasan atau dimutasi secara paksa dan lain-lain. Itu bagaimana, Kak? Terima kasih.
Oke, ini bisa langsung jawab atau mungkin ditampung terlebih dahulu, Mbak Mungkin Moderator? bisa langsung dijawab saja, Kak. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan siapa ya? Maulana, Dari Kak. Maulana, Maulana. Kak. Oke. Oke, Mas Maulana, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa ya. Ini memang terjadi gitu loh di lingkungan apa namanya birokrasi gitu loh. Karena ya seperti itu. Ya ini cerita aja ya. Ayah saya juga mengalami hal seperti itu ketika memang suruh apa namanya, memang disuap gitu loh, disuap untuk melakukan suatu proyek gitu. Tapi tidak mau karena memang ya dampaknya itu ketika menolak dan apa namanya kita menjauh dari hal itu malah nanti apa namanya impact-nya itu ke jabatan atau mungkin posisi ketika jadi PNS nanti. Ya tapi begini teman-teman dan juga Maulana ya, berkaitan dengan tindakan tersebut. Memang jelas bahwasanya dalam apa namanya peraturan ASN itu ada yang namanya kode etik dan juga ada yang namanya apa namanya sebenarnya PNS ini itu kan berbeda dengan militer ya, bahwasanya kalau dalam militer itu harus apa ya, patuh pada perintah atasan gitu, patuh pada perintah atasan, hal apapun itu yang berkaitan dengan jabatannya lah, berkaitan dengan jabatannya dan juga posisinya sebagai dinas seperti itu. Namun di dalam ASN ini itu bisa apa namanya bisa dilakukan ketika memang teman-teman ya. Ini kan pasti nanti pola dalam birokrasi juga berubah seiring berjalannya apa namanya perjalanan bangsa ini seperti itu. Karena polanya sekarang dalam pemerintahan itu lebih lebih menekankan asas transparansi. Nah, ketika asas transparansi ini bisa lebih masif lagi di kemudian hari dalam kehidupan PNS dan ASN, itu bisa apa ya? Ketika Maulana ini sebagai apa PNS atau ASN. Nah, di situ seperti yang diceritakan tadi, ya berkenaan dengan uang transport lah, uang transport, akomodasi dan lain-lain diberikan nominal 5 juta, tapi di situ hanya digunakan 3 juta. Harusnya kan masuknya kan ke Maulana ya, maksudnya ke Maulana, nggak masuk ke pimpinan karena itu kan uang saku buat Maulana gitu loh untuk perjalanan dinas. Nah, apabila terjadi hal ini, memang Maulana itu bisa melakukan pelaporan, ya, pelaporan atas tindakan apa ya namanya pemerasan ataupun apa ya itu bisa dibilang pungli ya atau apa bentuknya, tapi di situ sudah mengambil hak dari Maulana gitu, hak dari kewajiban, hak dari jabatan Maulana sebagai PNS. Karena itu kan merupakan hak Maulana yang harus didapatkan gitu. Ketika pimpinan ini merampas hak dari Maulana, itu bisa dilaporkan. Tapi ya itu kembali lagi dalam sistem birokrasi. Ini kan semuanya terkoordinir dengan rapi ya, langsung dari politiknya seperti apa. Ya harapannya ya sebenarnya harapannya apa ya? Saya juga belum memikirkan sejauh itu berkenaan dengan ketika memang adanya tindakan-tindakan seperti itu dan saya dihadapkan ya karena kan kita kan masih mahasiswa ya, belum merambah ke dunia kerja apalagi dalam birokrasi pemerintahan. Nah, saran saya kepada Maulana sih ketika nantinya menjadi ASN, patuhi apapun itu perintahnya, tetapi ketika memang ada perihal yang itu merampas dan mengambil dari hak Maulana sebagai pegawai negeri dan juga sebagai apa namanya sebagai abdi negara lah situ. Karena kan Maulana ini mengabdi untuk negara, ya kan? Itu bisa dilaporkan nantinya, dilaporkan ke lembaga berwenang dalam ASN tersebut, dalam PNS tersebut, atau mungkin langsung bisa dilaporkan ke apa namanya pengawas kepegawaian di instansi tersebut. Itu bisa dilakukan. Tapi Maulana harus memikirkan apa namanya efek dominonya setelah itu. Karena efek dominonya jelas ini saya berbicara secara realistisnya saja ya. Efek dominonya adalah ketika Maulana tidak punya backingan yang sangat kuat ataupun tidak punya backingan dalam arti di sini adalah orang yang memperjuangkan terkait hak tersebut gitu loh. Bukan backingan secara powernya saja, tapi secara
secara narasinya juga, gagasannya juga, dan di situ patut diperhitungkan. Itu juga akan berdampak pada integritas Maulana sebagai ASN dan kehormatan Maulana sebagai ASN atau PNS. Ya mungkin cukup itu sih. Soalnya saya juga belum membicarakan ini kepada orang lain yang sudah bekerja sebagai PNS ya, berkaitan bagaimana ketika atasan seperti itu gitu. Karena ini kan juga berkaitan dengan tanggung jawab dan integritas sebagai pegawai negeri dan juga di negara kan, seperti itu Maulana. Ya, mungkin itu sih Maulana. Soalnya saya juga belum secara jauh menelaah gitu loh. Mungkin bisa ditanyakan, nanti ngobrol diskusi lah di balik forum. Oke, terima kasih. Apakah membantu? Apakah sudah terjawab, Maulana? Ya Kak, sebenarnya tadi ada base gitu ya. Maksudnya bukan Iya. pemerasan, Kak. Jadi perjalanan dinasnya tuh bener-bener aslinya nggak ada urusan gitu, tapi seolah-olah ada gitu. Seolah-olah ada. Iya. Seolah-olah ada. Oh, ya. Oke, mohon maaf tadi salah persepsi. Jadi kalau misal dibikin seolah-olah ada, ya ketika memang dibikin itu seolah-olah ada, ya tanyakan kepada pimpinannya gitu, apa urgensitasnya gitu. Kan pasti kan sebenarnya kan Maulana sudah mengira-kira sebenarnya kok tidak ada perjalanan tapi kok dibikin perjalanan gitu. Pasti ini masuknya adalah pencucian uang. Karena apa? Karena di situ meletakkan uangnya itu untuk suatu kegiatan gitu, untuk suatu kegiatan, tapi dengan nominal yang dibagi-bagi gitu. Misal yang diperjalankan secara fiktifnya itu mungkin selain Maulana ada 4 orang ya, ada 4 orang, ada 3 orang. Nah, di situ kan sudah termasuk pencucian uang. Nah, ini bisa masuk dalam tindak pidana pencucian uang gitu. Bisa dilaporkan di KPK ataupun polisi sesuai dengan nominalnya gitu Maulana. Itu sih. Walaupun itu imbasnya kepada jabatan, kembali lagi di sini Maulana memperjuangkan secara hukumnya atau kepastian hukumnya atau jabatan Maulana sendiri seperti itu. Lawang seperti ini. Jenderal Hugeng tahu kan? Jenderal Hugeng Imam Santoso, Kapolri, mantan Kapolri itu pernah berkata, polisi paling jujur di dunia itu. Kata Gus Dur pun polisi yang jujur itu ada 3. Patung polisi tidur, dan polisi Hugeng, gitu kan. Polisi Hugeng itu pernah berkata bahwasanya selagi kamu masih hidup, kamu harus memperjuangkan yang namanya kejujuran. Hidup itu penuh harus jujur gitu. Lawang besok aja masih bisa makan nasi dan garam kok. Itu aja masih bisa hidup kok. Seperti itu. Ya intinya seperti itu. Yang diprioritaskan yang mana? Terkait jabatan Maulana sebagai PNS-nya atau mungkin posisinya. Kalau dipecat sebagai PNS tidak mungkin ya, tapi mungkin bakal dimutasi. Ya kan kalau di situ ada kepentingan politiknya. Tapi saya rasa itu tidak berpengaruh ketika Maulana ini punya prinsip dan juga yang diutamakan adalah ya kepastian hukumnya, karena di sini sudah dididik di Fakultas Hukum, jadi kan harus memandang Fakultas Hukumnya. Ya kembali lagi ketika memang banyak ya yang sudah menjadi alumni ataupun sudah dulunya mahasiswa dan dulunya aktivis mungkin ya, ketika terjun di pemerintahan sekarang jadi penjilat, itu banyak juga. Karena yaitu hidup itu hanya sekedar sebagai sesuai dengan perannya saja ataupun panggung sandiwara seperti itu Maulana. Jadi ya kembali lagi, mau yang idealis atau yang kamu mau mengikuti arus itu seperti apa, tergantung, itu prinsip Maulana. Siap Kak, terima kasih. Ya, sama-sama Maulana. Baik, sepertinya ada 2 pertanyaan lagi ya Kak di room chat. Mungkin akan saya bacakan pertanyaan pertama dari Wina. Saya Wina Safitri izin bertanya kepada Kak Raffi, apakah di negara yang menjunjung tinggi HAM ini dapat diciptakan pasal yang membuat takut para koruptor selain hukum mati yang sesuai dengan Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 2? Karena menurut saya banyaknya korupsi di Indonesia ini disebabkan karena hukuman di Indonesia kurang membuat jera. Sekian, terima kasih. Mungkin bisa dijawab, Kak. Oke, terima kasih. Ini siapa namanya yang tanya? Wina Safitri, Kak. Oke, Wina Safitri. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya.
Jadi benar kata Wina, di Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 2 itu kan dijelaskan bahwasanya ketika ada apa namanya pelaku korupsi itu atau koruptor itu akan bisa dikenakan hukuman mati ketika adanya kejadian-kejadian tertentu yang apa namanya tentunya insidentil gitu loh. Seperti yang kemarin ya Menteri Juliari Batubara itu kan apa bisa saja dikenakan dengan apa pasal ini. Tapi kan kembali lagi ke majelis hakim maunya seperti apa. Tapi tuntutannya bisa dikenakan seperti itu. Terus kemudian kemarin dari Asabri juga Heru Hidayat itu jaksanya apa namanya menuntut hukuman mati gitu. Tapi sama sama hakimnya itu tidak dikabulkan gitu. Jadi ada beberapa faktor yang memang hal itu tidak bisa terjadi. Tapi di sisi lain adalah ya memang hukuman mati ini sangat bertentangan dengan apa namanya hak asasi manusia. Kembali lagi kepada hak asasi manusia. Karena negara kita menganut demokrasi dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal itu sangat bertentangan. Kembali lagi juga terhadap korupsi ini kan sebenarnya adalah cikal bakalnya dari kebiasaan ataupun sifat dari seseorang gitu. Nah, apa yang membuat jerah? Korupsi ini kan diibaratkan seperti tikus ya. Dia selalu menggerogoti barang yang ada di depannya gitu ataupun ada di rumah gitu. Dia selalu mencari apapun yang bisa dia makan ya dia makan. Nah, ketika memang diibaratkan sebagai apa namanya tikus itu tadi yang selalu menggerogoti dan selalu memakan apa yang bisa dia makan, maka yang membuat efek jerah adalah hentikan apa namanya bahan panganannya atau mungkin dia bisa diberikan apa ya karantina khusus. Karena apa? Karena pelaku korupsi itu kan paling takut ketika dia miskin, makanya dia mencari harta ataupun dia mencari untung sebanyak-banyaknya dari jabatan yang sudah ia emban gitu. Ketika memang kita mau membicarakan efek jerah, sebenarnya ini sudah apa ya sudah merambah ke sistem politik juga karena kembali lagi ke politik. Jadi teman-teman ketika memang membicarakan hukum, teman-teman akan berpikir 2 kali terkait penegakan hukum di Indonesia. Ketika sudah mengetahui politik hukum dan politik ketika semester 5 dan semester 6, ketika masuk KTN, teman-teman akan memahami gitu. Oh, ternyata apa namanya dasolon dan dasennya seperti ini gitu. Ternyata yang seharusnya dan nyata-nyata yang terjadi seperti ini gitu loh. Jadi teman-teman akan berpikir 2 kali bahwasanya di situ iman dan takwa teman-teman sebagai penegak hukum nantinya itu akan diuji gitu. Teman-teman akan kembali lagi ke prinsip atau tidak. Tapi kalau kembali ke pertanyaan si Wina ini, sebenarnya yang membuat jerah adalah apa? Adalah ketika si koruptor ini dimiskinkan seperti itu. Dan juga para pejabat ini itu tidak sebenarnya harus disamaratakan dengan tupoksi kewajibannya dan juga harta atau fasilitas yang diberikan oleh negara. Ketika pejabat ini bergelimbangan harta karena fasilitas negara, itu akan memudahkan pola pikir si pejabat ini akan berpikir dengan mudah untuk dia bisa menggunakan kewajibannya, dia bisa menggunakan kekuasaannya untuk memiliki fasilitas negara tersebut, gitu kan? Jadi yang harus dibatasi adalah kekuasaannya dia dan juga yang harus dibatasi adalah harta atau fasilitas yang diberikan negara kepada dia, gitu. Karena itu akan memunculkan hasrat untuk memiliki, gitu loh. Jadi yang dibicarakan dewan, anggota dewan ketika dia mau nyalon dewan, itu kan sebenarnya dia itu pasti dia argumennya itu kepada masyarakat, dia ingin membuat masyarakat menjadi seperti ini, ingin memakmurkan rakyat dan sebagainya lah. Tapi itu sebenarnya ada hal lain di balik itu, karena ketika sudah menjadi pejabat, itu proyek itu banyak sekali gitu teman-teman. Proyek itu banyak sekali, entah itu yang diselenggarakan oleh pemerintah sendiri ataupun yang kerjasamanya dengan swasta. Nah,
penyelenggara negara itu akan menyerap untuk keuntungan sebanyak-banyaknya dalam proyek tersebut. Nah, ketika itu sudah menjadi jalan pintas untuk meningkatkan kekayaan dan harta dari si pejabat tersebut, ya sudah, tindakan-tindakan korupsi akan terjadi. Maka kesimpulannya adalah untuk membuat efek jera, yaitu adanya pembatasan pemberian fasilitas dan juga penetapan gaji yang diberikan kepada anggota dewan dan juga di sini saya menyebutnya penyelenggara negara dan juga pejabat negara, ya, pejabat negara dan penyelenggara negara. Jadi di situ tidak semuanya diberikan kepada pejabat atau penyelenggara negara. Jadi sudah dibagi tupoksinya. Jadi penyelenggara negaranya dan pejabat negara hanya memberikan sebatas koordinasi tanpa harus dia memiliki kewenangan untuk menyentuh hal tersebut. Kewenangan itu harus diberikan kepada bagian yang lain gitu. Tapi kan realitanya sekarang ya semuanya itu bisa dikong-kali-kongkan kan, maksudnya berkong-kali-kong dengan pihak lain dan pihak manapun untuk sama-sama meraih keuntungan. Yaitu sebenarnya efek jerahnya ya terkait dengan penanggulangannya seperti apa gitu. Sebelum ia menjabat ataupun sesudah ia menjabat, dengan hak dan kewajiban yang sudah diatur sebelumnya dan haknya tidak lebih tinggi dengan kewajibannya. Mungkin seperti itu. Coba Wina. Apakah membantu menjawab? Maaf kalau kurang spesifik lagi. Baik, Kak. Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaannya selanjutnya yaitu dari Anggita Putri Pramesti. Generasi milenial saat ini cenderung mengambil peran dalam melakukan kritik terkait penegakan korupsi di media sosial. Namun di sisi lain terdapat ancaman kriminalisasi dengan dalih pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Bagaimana pandangan Kakak terhadap dualisme hal tersebut? Apakah kritik oleh milenial di sosial media memang dibutuhkan? Mungkin Oke, bisa terima dijawab, kasih Kak. atas pertanyaannya Anggita. Kritik itu sangat dibutuhkan karena masyarakat atau rakyat itu tidak diberikan apa-apa gitu. Bahkan dalam suara dalam legislatif pun tidak diberikan, hanya perwakilan saja. Karena demokrasi kita kan demokrasi perwakilan. Rakyat itu ya cuma sekedar terima jadi aja. Orang kita berpendapat pun juga paling ya ketika para pejabat ataupun pemimpin itu berusukan, ya kan, atau mungkin anggota dewan itu kan biasanya reses kan. Nah itu kan serap aspirasi. Tapi kita tidak bisa memberikan alternatif solusi kita kepada parlemen gitu ataupun kepada pemimpin yang ada di atas sana gitu. Jadi kritik itu sangat dibutuhkan karena bekal kita cuma kritik aja gitu. Yang bisa kita berikan kepada pemimpin cuma kritik aja. Tapi memang secara fakta kriminalitas terhadap kritik itu sangat masif pada periode kedua Jokowi ini dan juga karena ketika periode kedua ini kalau saya menyinggung berkaitan dengan setiap pejabat ya, setiap pemerintahan ataupun pemimpin negara ketika sudah memasuki periode kedua dalam pemerintahan negara itu akan sudah tidak berpandangan terkait kesejahteraan rakyat lagi. Itu sudah sudah terjadi praktek KKN, korupsi dan nepotisme, dan juga sudah terjadi kontrak politik di situ. Jadi fokusnya sudah tidak kesejahteraan rakyat lagi. Karena apa yang disampaikan visi misi di periode pertama dan periode kedua ataupun selanjutnya itu sudah berbanding berbeda gitu, berbanding terbalik lah, saya katakan seperti itu. Ketika milenial atau teman-teman pengen mengkritik ya, kritiklah dengan cara-cara satir. Karena satir itu karena orang yang menangkap satir ataupun sarkas ya, satir dengan sarkas beda. Satir itu menyindir, sedangkan sarkas itu lebih kepada sebuah kritikan atas suatu keadaan gitu. Tapi terkait satir itu hanya sindiran saja. Jadi kritikan itu sangat diperlukan, tapi dibatasi dengan etika dan norma yang berlaku. Jadi jangan ada kata-kata kebencian dan juga ada kata-kata yang hal itu bisa membuat. Sebenarnya saya juga nggak setuju dengan undang-undang ITE ini karena perlu direvisi undang-undang ITE ini karena undang-undang ITE ini terlalu
terlalu gamblang dalam menjelaskan berkaitan dengan bisa apa namanya, bisa membuat apa ya, kekosongan hukum gitu loh, kekosongan hukum yang terjadi di media sosial ataupun di platform-platform lain ketika kita mengkritik pemerintah, karena di situ ujaran kebencian ini seperti apa deliknya, ataupun bagaimana kita manusia itu bisa menangkap, kira-kira kamu merasa apa namanya, benci itu dia itu ngomong seperti apa, kan mungkin bagi orang yang menerima, ada sebagian pemimpin yang menerima kritikan itu sepele gitu kan. Ada mungkin pemimpin yang menerima itu baperan, atau mungkin orang itu baperan ketika menerima satu kritik. Nah, ini yang perlu diluruskan lagi. Harusnya sebenarnya ini juga wacana terkait undang-undang ITE juga sudah dibahas ya di parlemen, tapi tidak kunjung dilaksanakan. Tapi di sini saya berdiskusi sama teman-teman semua bahwasanya dalam pengaturan tersebut semua orang boleh menyampaikan gagasannya, pendapatnya, kritikannya ya terhadap terhadap pemerintah, karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar gitu loh. Undang-Undang Dasar dalam pasal, kalau nggak salah itu pasal 20 sekian, itu menyebutkan bahwasannya setiap orang itu bukan wajib, berhak berpendapat, menyatakan sesuatu lah, berkumpul di muka umum, berkomunikasi dan sebagainya, itu sebagai bentuk daripada kritik terhadap pemerintah. Jadi jangan takut teman-teman ketika memang menyampaikan kritik, ya Anggita jangan takut menyampaikan kritik, karena kritik itu dibutuhkan dalam demokrasi. Jadi kritik itu yang membangun demokrasi. Ketika demokrasi tidak ada kritik, ya sudah jadi monarki gitu. Bukan demokrasi lagi, udah monarki, harus patuh pada perintah raja. Jadi yang menjadi ciri dari negara demokrasi itu adalah adanya kritik dan juga suara dari rakyat gitu. Lawang ada gium kita kan Vox Populi Vox Dei kan gitu. Suara rakyat adalah suara Tuhan kan gitu. Ya mungkin begitu supaya bisa membantu menjawab kita. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Gimana Mbak Moderator? Ada pertanyaan lagi apa enggak? Sepertinya Mungkin dari sudah, teman-teman. Kak. Oke, sebenarnya sudah ya. Baik, terima kasih atas jawaban serta materi dari Kak Raffi. Dan juga terima kasih untuk para penanya yang telah menanyakan pertanyaannya. Sampailah kita pada acara penutup. Demikianlah berakhir diskusi kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara pada siang hari ini mohon maaf atas segala kekurangan dan berterima kasih atas kehadiran dan atensi dari semua pihak. Sebelum itu, marilah kita tutup acara webinar siang hari ini mengenai milenial bicara anti korupsi dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Adinda Hairunisa selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Semoga sukses ya. Semoga lancar kuliahnya, semoga lancar UAS-nya. Terima kasih Adinda, terima kasih Nika, terima kasih Saif, terima kasih Nazila, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Maaf Mbak bisa menyebutkan satu persatu. Ini udah ditutup ya? Oke, terima kasih ya. Mungkin aku bisa live terlebih dahulu ya, teman-teman. Iya, terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Semangat menentukan konsentrasinya ya. Jangan lupa masuk ATN. Siap Kak.